seorang istri ketika keluar dari rumahnya, sementara suaminya tidak senang, suaminya keberatan kalau dia keluar rumah, la'anaha kullu malakin fis samai, maka setiap malaikat yang ada di langit akan melaknat istri yang keluar rumah tadi. Tidak cuman malaikat, kullu syai'in marrat alaihi wairul jinni wal insi, setiap sesuatu yang dilewati oleh selain jin, selain manusia, semuanya itu melaknat perempuan tadi. Perempuan yang sholat sendiri di dalam rumah itu mengungguli sholat di luar rumah, sholat di musola, sholat di masjid bersama dengan orang laki-laki, selisih 25 derajat. Seorang perempuan, seorang istri, maghrib kurang 1 rakaat, katakanlah kurang 2 menit, kalau di sini sudah qiraat, maghrib kurang 2 menit atau 5 menit, istri kita itu mampet dari haidnya. Setelah caranya melihat, ambil kapas, masukkan ke dalam farji, ambil kembali kapas itu, kok bening, berarti sudah mampet. Itu terjadi maghrib kurang 2 menit. Jelas 2 menit ini dibuat mandi tidak cukup, mungkin kait keramas langsung adzan maghrib. Terus bagaimana ini? Fa'alaiha qada'ud duhri wal asri, maka istri kita itu wajib mengqadai sholat asarnya. Kenapa? Karena mampetnya di waktu sholat asar, meskipun cuman 1 rakaat. Di samping itu dia wajib mengqadai sholat duhurnya, yang tadi tidak sholat duhur karena haid, ini wajib diqadai. Kenapa wajib diqadai? Karena duhur dan asar bisa dijamak. Istri kita itu mampet di waktu subuh, cuman waktu subuhnya kurang 1 rakaat, katakanlah kurang 5 menit. Kalau di sini sudah qiraat, adzan subuh kurang 5 menit, istri kita mampet dari haidnya. Jelas 5 menit dibuat mandi tidak cukup, mungkin kait nyiram sirai, kait nyiram rambutnya, wis adzan subuh. Bagaimana ini? Fa'alaiha qada'ul maghrib wal isya, maka istri kita wajib mengqadai sholat isya. Kenapa? Karena mampetnya di waktu isya, meskipun isya akhir. Di samping itu wal maghrib, dia juga harus mengqadai sholat maghrib. Tadi kan maghribnya tidak sholat gara-gara udzur, maghribnya wajib diqadai. Kenapa kok begitu? Karena maghrib dan isya bisa dijamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alal muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata sak temeni wong wadon iku idza kharajat nalika metu sapa mar'ah min baitiha saking omahe saking dalemi mar'ah wa zaujuha hale utawi bojone mar'ah iku karihun sengit iku karihun geding bi alam yarda kelawan yen to ora ridho sapa zaud anha saking mar'ah fi hurujiha ing dalem metune mar'ah la'anaha moko ngelaknat ing mar'ah sapa kullu malakin saben-saben malaikat fis samai ing dalem langit. Meneruskan pelajaran yang kemarin, Gusti Kanjeng Nabi dawuh innal mar'ah idza kharajat min baitiha wa zaujuha karihun la'anaha kullu malakin fis sama. Seorang istri ketika keluar dari rumahnya sementara suaminya tidak senang, suaminya keberatan kalau dia keluar rumah, la'anaha kullu malakin fis samai, maka setiap malaikat yang ada di langit akan melaknat istri yang keluar rumah tadi. Tidak cuman malaikat, kullu syai'in marrat alaihi wairul jinni wal insi, setiap sesuatu yang dilewati oleh selain jin, selain manusia, semuanya itu melaknat perempuan tadi. Hatta tarji'a au tatuba, sampai perempuan itu pulang ke rumahnya atau bertaubat. Para jamaah, apa yang saya baca ini maksudnya sama dengan apa yang saya baca di pertemuan-pertemuan yang lewat. Redaksinya beda. Kalau dulu saya menerangkan ayyumam ro'atin horojat min dariha biwairi idni zaujiha la'anaha kullu syai'in. Setiap istri yang keluar rumah tanpa mendapat izin daripada suaminya, maka setiap sesuatu yang disinari oleh matahari akan melaknat perempuan itu. Hatal hitan fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya melaknat perempuan yang keluar rumah sementara suaminya merasa keberatan. Dadi pamit nang bojo, ridho bojo iku penting banget. Ojo goro-goro duweke dhewe ora njaluk nang bojone, sementara bojone keberatan, moro-moro melok rombongan. Jangan. Karena apa? Karena ibadahnya orang perempuan memang di rumah, bukan di luar rumah. Makanya hati-hati. Semua yang disinari oleh matahari sampai ikan yang ada di lautan melaknat istri yang keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Dalam masalah ini istri harus peka, istri harus cerdas. Umpama panjenengan pamit mau ke pasar, bahkan mau ke masjid untuk melakukan jamaah, pamit nang bojo, bojone gak jawab, menengai, panjenengan kudu peka ngene iki. Oh berarti bojoku gak seneng lek aku metu. Ojo ngotot. Karena apa? Karena ibadahnya orang perempuan ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Toh masalah sholat itu Kanjeng Nabi dawuh sholatul mar'ati wahdaha tafdulu ala sholatiha fil jam'i ay jam'ir rijal bi khamsin wa ishrina darajatan. Rawahud Dailami. Perempuan yang sholat sendiri di dalam rumah
itu mengungguli sholat di luar rumah, sholat di musola, sholat di masjid bersama dengan orang laki-laki, selisih 25 derajat, bukan 27, 25 derajat. Iki dawuh Kanjeng Nabi, rawahud Dailami. Apakah boleh seorang suami melarang istrinya melakukan ibadah-ibadah sunat di luar rumah? Boleh. Teng kitab Tausih ala Ibni Qasim, syarahnya Fathul Qorib karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Di situ diterangkan walizzauji man'u zaujatihi min iyadati abawaiha. Seorang suami diperbolehkan melarang istrinya menengok bapak ibunya, baik dalam keadaan sakit bapak ibunya atau dalam keadaan sehat. Boleh suami melarang istrinya. Bahkan wa min syuhudi janazatihima, suami boleh melarang istrinya melihat jenazah bapak ibunya. Bapak mati atau ibu mati, sang suami mengatakan ndak usah nyelawat, kirimono Fatihah tutuk kene. Istri harus mau. Bahkan wa janazati waladiha, suami boleh melarang istrinya melihat jenazah anaknya. Panjenengan bapak-bapak nikah dengan janda anak satu, setelah menikah dapat 1 tahun anaknya janda itu mati, sampean melarang istrinya ndak usah, kirimono Fatihah tutuk kene. Panjenengan para ibu kudu gelem. Tetapi terusani dawuh teng kitab Tausih niku wal aula alla yaf'ala. Tapi yang baik suami tidak usah melarang. Bolehnya boleh melarang istrinya keluar rumah, tapi yang baik jangan dilarang. Nang anake arep, nang bapak ibuke gak arep. Ngono iku lek digoleki ya ana. Nang anake arep, nang mertuane gak arep. Luwe-luwe mertuane lara-lara tok, dilu-dilu nang rumah sakit. Pun. Kemudian terusane dawuh, jadi seorang istri ketika keluar rumah dalam rangka melakukan hal-hal, dalam rangka melakukan ibadah-ibadah sunat, kok suami melarangnya, ikuti suami saja. Kecuali apa yang dilakukan oleh istri di luar rumah itu sifatnya wajib. Monggo boten napa-napa, tidak mendapatkan izin daripada suami tidak apa-apa kalau sifatnya wajib. Contohnya apa? Contohnya mencari ilmu, lebih-lebih ilmu-ilmu yang berhubungan dengan orang perempuan. Apa itu? Ilmu haid, ilmu istihadhah, ilmu nifas. Ini wajib diketahui oleh seorang istri. Makanya teng kitab Ihya itu diterangkan alladzi la budda min irsyadin nisa ilaihi fi amril haidi bayanus salat allati taqdiha. Dalam masalah haid suami harus memberitahu kepada istri masalah sholat yang harus diqodoi karena haid atau sholat yang tidak harus diqodoi karena haid. Ini tugasnya suami. Ada sholat-sholat yang tidak dilakukan karena haid, itu nantinya wajib diqodoi. Contohnya begini, mahman qata'a damuha kubailal maghrib bimiqdari raq'atin fa'alaiha qada'ud duhri wal asri. Ketika seorang perempuan, seorang istri
maghrib kurang 1 rakaat, katakanlah kurang 2 menit. Kalau di sini sudah qiraat, maghrib kurang 2 menit atau 5 menit, istri kita itu mampet dari haidnya. Setelah caranya melihat, ambil kapas, masukkan ke dalam farji, ambil kembali kapas itu, kok bening, berarti sudah mampet. Itu terjadi maghrib kurang 2 menit. Jelas 2 menit ini dibuat mandi tidak cukup. Mungkin kait keramas langsung adzan maghrib. Terus bagaimana ini? Fa'alaiha qada'ud duhri wal asri. Maka istri kita itu wajib mengqadai sholat asarnya. Kenapa? Karena mampetnya di waktu sholat asar, meskipun cuman 1 rakaat. Di samping itu dia wajib mengqadai sholat duhurnya. Yang tadi tidak sholat duhur karena haid, ini wajib diqadai. Kenapa wajib diqadai? Karena duhur dan asar bisa dijamak. Sekali lagi, ini tugasnya suami. Terusani wa idzan qata'a qabla subhi bimiqdari raq'atin fa 'alaiha qada'ul maghrib wal isya. Ketika istri kita itu mampet di waktu subuh, cuman waktu subuhnya kurang 1 rakaat, katakanlah kurang 5 menit. Kalau di sini sudah qiraat, adzan subuh kurang 5 menit, istri kita mampet dari haidnya. Jelas 5 menit dibuat mandi tidak cukup. Mungkin kait nyiram sirai, kait nyiram rambutnya, wis adzan subuh. Bagaimana ini? Fa'alaiha qada'ul maghrib wal isya. Maka istri kita wajib mengqadai sholat isya. Kenapa? Karena mampetnya di waktu isya, meskipun isya akhir. Di samping itu wal maghrib, dia juga harus mengqadai sholat maghrib. Tadi kan maghribnya tidak sholat gara-gara udzur, maghribnya wajib diqadai. Kenapa kok begitu? Karena maghrib dan isya bisa dijamak. Fa in kana rajulu qa'iman bi ta'limiha falaisa laha al-hurud li su'alil ulama. Kalau suaminya itu faham dengan ilmu sholat, ilmu haid, ilmu istihadah, ilmu nifas, faham betul, falaisa laha al-hurud li su'alil ulama. Maka istri tidak boleh keluar rumah untuk ngaji pada ustadz, ngaji pada kiai. Tidak usah. Karena apa? Karena suaminya sudah pandai, sudah pinter. Ngaji nang bojone dhewe, ora usah ngaji nang wong liya. Wa in qasura ilmu rajul walakin naba anha fis su'al fa akhbaraha bi jawabil mufti falaisa laha al hurud. Sekarang kalau suaminya itu tidak pandai, kasarannya bodoh, gak tahu ngaji ilmu haid, gak tahu ngaji ilmu istihadah, ilmu nifas, belas gak ngerti, bahkan masalah sholat pun gak patek paham. Tetapi suami ini bertanggung jawab, lakinna ba'anha fi su'al, tapi dia pandai mencari solusi. Ketika istrinya tidak ngerti masalah haid, istrinya keluar darah 1 hari, mari ngono 2 hari tidak keluar darah, 3 harinya keluar lagi. Ini apa? Suaminya bingung. Akhirnya apa? Suami tanya kepada kiai, kepada ustadz, istri saya begini, ini gimana ustadz? Maka sesudah bertanya suami tadi, disampaikan kepada istrinya, yang sampean itu dikatakan haid, meskipun tidak keluar darah sampean
sampean tidak boleh sholat. Atau sebaliknya, kata kiai, sampean ini dikatakan tidak haid, meskipun keluar darah, sampean wajib sholat. Caranya begini. Nah, kalau sudah begitu, falaisa laha al-huruju, istri tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh ngaji ke orang lain. Karena apa? Karena suaminya meskipun bodoh, tapi suaminya yang mencari ilmu. Fa illam yakun dalik falaha al-huruju lis-su'ali bal 'alaiha dalik. Sekarang kalau suaminya tidak paham, bodoh lah katakannya. Di samping tidak paham, suaminya tidak mau bertanggung jawab. Keluar darah, ya wis dikatakan haid, akhirnya apa? Gak sholat. Bagaimana ini? Falaha al-huruju lis-su'al, maka istri diperbolehkan keluar rumah. Istri diperbolehkan mengaji di masjid. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan haid. Bal 'alaiha, bahkan hukumnya wajib keluar rumah. Ketika suaminya bodoh dan tidak mau berurusan dengan haid, istri wajib keluar rumah. Cari ilmunya haid, cari ilmunya istihadhah. Terusannya wayaksi ar-rajulu biman iha. Suami melarang istrinya keluar rumah yang dalam rangka mencari ilmu, hukumnya dosa. Suaminya yang berdosa ketika melarang istrinya untuk mencari ilmunya haid, mencari ilmunya istihadhah. Pun wa mahma ta'allamat ma huwa minal faraid 'alaiha falaisa laha an takhruja ila majlisi dzikrin. Ketika istri itu sudah dikasih tahu oleh suaminya tentang sholat, tentang ilmu haid, tentang ilmu istihadhah, ilmu nifas dan lain sebagainya, falaisa laha an takhruja ila majlisi dzikrin. Istri tidak boleh keluar rumah menghadiri majlis dzikir, tidak boleh menghadiri majlis sholawat. Wala ila ta'allumi fadlin. Begitu juga istri tidak boleh mengaji kepada ustadz, kepada kiai masalah fadilahnya ibadah. Tidak boleh illa biridahu, kecuali mendapat izin daripada suaminya. Jadi suami ini pondokan, wis ngerti masalah sholat, ngerti masalah ini, Mpun mboten usah menghadiri majelis zikir, majelis sholawat, atau majelis-majelis yang di situ menerangkan tentang fadilah. Menengo di omai. Lebih-lebih istrinya, suaminya melarang, tambah ndak boleh. Kok melok majelis sholawat tekoni bengi. Wayahe turu bareng malah gak iso turu bareng. Menengo di omah pun. Wa mahma ahmalat al mar'ah hukman min ahkamil haidi wal istihadhah wa lam yu'allimha ar-rajulu harajar rajulu ma'aha wa syarakaha fil ismi. Ketika istrinya kosong dari ilmu agama, sing wedok bodoh, gak patek paham sholat, gak patek paham ilmu istihadhah, ilmu haid, gak paham masalah mandi besar, suaminya juga tidak mengerti masalah itu, podo-podo bodoni. Tetapi suaminya tidak mencarikan solusi, maka dua-duanya sama-sama berdosa. Suaminya berdosa, istrinya juga berdosa. Akhirnya apa? Ya podo dosani, pokok metu gede gak sholat.
Padahal kan darah itu ada 3, ada kalanya haid, ada kalanya istihadhah, ada kalanya nifas. Yang tidak boleh sholat itu ketika haid, ketika nifas. Istihadhah wajib sholat. Caranya apa? Caranya ketika sholat farjinya ditutup dengan kapas, tidak cukup menggunakan pembalut. Kenapa? Kalau cuman pembalut, ketika sholat darah keluar ke pembalut tadi, maka sholatnya batal. Kenapa kok batal? Karena syaratnya sholat apa yang dibawa atau pakaiannya itu harus suci. Bun. Jadi wa mahma ahmalat al mar'ah hukman min ahkamil haidi wal istihadhah walam yu'allimha rajul kharajar rajulu ma'aha wa syarakaha fil ismi. Ketika istrinya bodoh, suaminya bodoh, kok tidak ada greget untuk mengaji, semuanya dosa. Istrinya berdosa, suaminya juga berdosa. Sampun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.